Halo sedulur Celengers, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Our 30 Menit Season, atau dalam bahasa Jepang berjudul Sayonara Made nomor 30 Pun. Film ini dirilis pada tanggal 24 Januari 2020. Oke, tanpa berlama-lama lagi, makibur, mari kita melebur. Berlatar belakang dari tahun 2013, kita akan diperlihatkan seorang anak muda yang bernama Aki. Dia sedang bersama ketiga sahabatnya berlari menuju ke sebuah festival musik yang dinamakan Ringo. Tapi ada langkah yang membuat pandangan Aki teralihkan saat seorang gadis melewatinya menuju ke tempat yang sama. Sejak saat itu, Aki jatuh cinta pada pandangan pertama kepada gadis yang bernama Kana Murase. Di sekolah, Aki berusaha mendekati Kana yang sebenarnya tidak mengenal siapa Aki. Tapi Aki tetap memberikan Walkman-nya kepada Kana agar ia mau mendengarkan rekaman lagu miliknya. Tahun demi tahun berlalu. Hubungan mereka semakin dekat, begitu juga dengan ketiga sahabatnya. Mereka kemudian membentuk sebuah band yang bernama Echal, di mana Aki sebagai vokalis, gitar, dan juga sebagai pencipta lagu band tersebut. Setelah 3 tahun, Aki dan Kana pun berpacaran, dan Echal mulai manggung. Kerja keras mereka sebagai band akhirnya terbayarkan setelah Sony Music merilis debut mereka di tahun 2017. Dan di tahun 2018, band Echal ikut serta dalam konser musik Ringo, di mana sejak 5 tahun yang lalu menjadi tujuan dan impian mereka. Tetapi hal itu malah membuat hubungan Aki dan sahabatnya retak, disebabkan oleh sikap dominan Aki, dan akhirnya dia pun ditinggalkan oleh teman-temannya. Di tengah hujan, Aki tersadar ingin menghampiri Kana dan sahabatnya untuk meminta maaf. Tetapi sayangnya hal itu tidak dapat ia lakukan, karena di jalan Aki mengalami kecelakaan dan menewaskannya. Kemudian Walkman yang selalu dibawa Aki terjatuh di dekat kolam tempat favoritnya saat mencari inspirasi. Bulan demi bulan berlalu, dan Walkman milik Aki masih tertinggal tanpa ada seorang pun menemukannya. Setahun kemudian di tempat lain, seorang pria bernama Sota sedang mengikuti interview kerja. Diketahui, selama ini Sota tidak memiliki teman, dan ia tetap menahan diri untuk tidak berteman agar ia tidak terpengaruh oleh orang lain. Karena sikapnya itu, ia selalu ditolak kerja. Suatu hari Sota pergi ke sebuah kolam renang tempatnya biasa menyendiri. Ketika akan masuk melalui celah pagar, Sota melihat sebuah Walkman di antara dedaunan kering yang tertiup angin. Sota yang merasa penasaran, lalu menemukan kaset di dalamnya yang bertulisan Echal. Saat ia memutar kaset itu, tiba-tiba Sota melihat dirinya sendiri dengan perasaan yang aneh. Ia kemudian berlari dengan meninggalkan semua barangnya. Tapi ternyata Sota masih duduk di sana dan melihat dirinya yang pergi berlari. Ia mencoba memegang laptopnya, tapi tangannya tidak dapat menyentuh benda apapun juga. Di tempat lain, seseorang datang menghampiri Kana, yang tidak lain itu adalah Sota, dan langsung memeluk Kana. Dari seberang, Sota melihat dirinya sendiri yang sedang memeluk Kana, tapi Kana mendorongnya. Seketika muncullah sosok Aki, yang lebih tepatnya adalah roh Aki yang kembali hidup dengan menggunakan tubuh Sota, dan dia pun awalnya tidak tahu bahwa dirinya sebenarnya sudah mati. Sota yang menyadari apa yang telah terjadi mencoba memutar Walkman kembali, dan benar saja, Sota bisa keluar dari tubuhnya. Kemudian melihat orang lain sedang menggunakan tubuhnya. Jadi kaset Walkman itu adalah penghubung antara Sota dengan si pemilik kaset yang langsung memasuki tubuh Sota saat ia memutar kasetnya. Ketika mengikuti Sota, Aki melihat Kana dan mendengar kalau Kana sudah keluar dari band karena band Echal sudah bubar. Aki berusaha meminta penjelasan lalu mengejar Kana, tapi percuma karena ia tidak bisa menyentuh Kana. Dia pun menyadari bahwa Sotalah yang hanya dapat melihat dan mendengarnya. Lalu dia pun kembali menemui Sota untuk meminta bantuan padanya, yaitu dengan meminjam tubuh Sota untuk mengatakan sesuatu pada Kana dan juga sahabat-sahabatnya. Dan akhirnya Sota pun setuju untuk membantu Aki. Aki mengatakan bahwa ia tidak dapat menyentuh Walkman tanpa bantuannya. Artinya, jika Sota tidak memutar ulang kasetnya, Aki tidak bisa masuk ke dalam tubuh Sota. だから話したい人がいるから再生してって言ってんの、あのテープ。黙っててください。
Keesokan paginya, Sota pergi ke rumah Kana, yang mana tentu saja itu bukanlah Sota melainkan Aki yang berada di dalam tubuh Sota. Saat Sota memberitahu bahwa dirinya adalah Aki, tetapi Kana hanya menganggap Sota hanyalah fans Aki dan kemudian pergi meninggalkannya. Saat Aki berusaha mengejarnya, namun kaset tersebut hanya berdurasi 30 menit sehingga Aki pun kembali keluar dalam tubuh Sota. Tidak sampai di situ, Aki pergi ke tempat di mana ketiga sahabatnya berkumpul. Ketika Aki menemui sahabatnya itu, sesuatu terjadi pada Sota yang saat itu sedang berada di luar. Sota yang saat itu menjadi roh dapat melihat masa lalu Aki, di mana saat mereka dulu masih berkumpul. Aki tampak bahagia menjalani hidupnya di kala itu, saling bercanda tawa sambil bermain musik bersama sahabat-sahabatnya dan juga kekasihnya. Saat ia sadar, yang terjadi adalah tubuh Sota yang sedang diusir oleh ketiga sahabatnya karena mereka tidak mengenal Sota dan tidak mempercayai dengan perkataannya. Diketahui tujuan Aki sebenarnya agar teman-temannya kembali bermain band bersama. Malam itu, Aki melihat Sota sedang menyendiri sambil bermain mini keyboard dan mengedit sebuah lagu. Akhirnya Aki pun tahu bahwa Sota sebenarnya memiliki minat dan bakat dalam musik. Akan tetapi tampaknya hal itu tidak didukung oleh kedua orang tuanya. Keesokan harinya Aki pergi ke kedai milik sahabatnya. Ia berusaha untuk mendekati teman-temannya kembali. Yang pertama dikunjunginya adalah Shimori, yaitu basis dari band Echal. Diketahui Aki sudah berada di dalam kedai tersebut yang sudah mengepel dan mempersiapkan barang dagangan. Tapi Aki malah diusir. Kemudian ia mengunjungi temannya yang bernama Shigeta yang saat itu sedang bekerja. Karena merasa terganggu, akhirnya Aki disiram cat oleh Shigeta. Dan terakhir adalah Yamake, di mana Yamake saat itu sedang mengajar gitar untuk para lansia. Dengan tubuh Sota, Aki mengatakan bahwa dirinya ingin mengikuti kursus gitarnya. Namun hal itu juga tidak berhasil. Rencana Aki yang selama ini selalu terhalang karena pemutar kaset atau Walkman Aki hanya berdurasi 30 menit. Sehingga setiap 30 menit Walkman itu akan mati dan bersamaan dengan itu Aki akan keluar dari tubuh Sota. Aki mengatakan padahal dahulunya Walkman itu mempunyai tombol pemutar otomatis. Namun karena sudah lama terbuang, tampaknya tombol itu sudah tidak berfungsi lagi. Saat Sota sudah berhenti bermain game VR-nya, Aki penasaran dan ingin mencoba bermain game tersebut. Paginya Sota mengamuk ketika settingan game VR-nya dirubah oleh Aki. Dan Sota kembali terkejut ketika dirinya mengetahui salah satu musik ciptaannya diunggah di media sosial oleh si Aki. Sota pun menjadi marah karena dia tidak mau dikritik oleh orang lain dan menjadi noda hitam di kehidupannya. Keesokannya, ketiga sahabatnya kaget saat melihat suatu lembaran yang tertulis nama band yang akan manggung. Rupanya itu ulah Aki yang sengaja mendaftarkan mereka. Namun pada saat itu mereka berdebat bahwa band Echal tidak ada artinya tanpa seorang Aki. Dan mereka pun teringat dan merasa bersalah bahwasannya jika saja mereka waktu itu latihan dengan bersungguh-sungguh dan mendengarkan segala perkataan Aki, mungkin saja saat ini Aki masih hidup dan bersama dengan mereka. Kemudian hari di mana acara di salah satu kafe pun tiba. Dan pada saat itu lagu yang dibawakan teman-temannya itu tidak berjalan dengan mulus. Hingga akhirnya Aki dengan tubuh Sota pun naik ke atas panggung. Pada saat itu, para personil band Echal pun kaget ketika Sota membawakan lagu mereka dengan baik. Di tengah acara, Kana pun datang. Namun tidak lama kemudian, Kana pergi meninggalkan tempat itu karena tak kuasa mengingat masa lalunya. Di saat dia berlari, Sota pun mengejarnya dan langsung memeluknya. Tetapi Kana mendorongnya dan menanyakan siapa Sota sebenarnya. Lalu Yamake datang menjemputnya dan membawanya untuk merayakan keberhasilan manggung mereka di malam itu.
Saat perjalanan pulang, Sota mengatakan bahwa Aki bisa menggunakan tubuhnya sesuka Aki. Karena saat Aki menggunakan tubuhnya, Sota merasakan apa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan sebagai imbalannya, Aki harus membantunya di wawancara kerja selanjutnya. Kemudian, Aki pun menyanggupinya dengan senang. Scene lalu berpindah saat Aki dan ketiga sahabatnya berada di rumah Kana. Saat itu mereka membantu ibunya Kana membersihkan buku. Kesempatan itu dimanfaatkan Aki untuk mendekati Kana lalu mengajaknya kembali bergabung pada bandnya. Tetapi sayangnya, di sini Kana menolak. Dan di saat Aki dan sahabat-sahabatnya pulang, Kana menemukan HP Sota yang tertinggal. Lalu dia pun bergegas pergi menyusul Sota untuk mengembalikannya. Setelah menemukan Sota, tanpa sengaja dia melihat Sota sedang memainkan piano. Ketika itu dia mengembalikan HP miliknya dan bergegas akan pulang. Saat akan pulang, Sota mengajaknya bermain piano bersama. Dan malam itu, Sota yang tidak dirasuki oleh Aki hanyut dalam irama piano. Dan begitu juga dengan Kana. Sehingga Aki yang menyaksikan hal itu dari luar merasakan sedikit rasa cemburu. Keesokan harinya, Aki, Sota, dan teman-teman lainnya berlatih bersama. Seperti biasa, tubuh Sota dikendalikan oleh si Aki. Tetapi di tengah berlatih, Aki kembali keluar dari tubuh Sota karena waktu sudah berjalan selama 30 menit. Sontak teman-teman Aki terkejut saat Sota tiba-tiba terdiam. Namun hal itu tidak menjadi masalah karena teman Aki yang bernama Mori meminta Sota untuk bermain piano. Mori tanpa sengaja mendengarkan Sota bermain piano pada malam itu saat bersama dengan Kana. Hingga teman-teman yang lain dan termasuk juga Aki terkagum akan bakat terpendam Sota. Hal itu membuat Aki agak sedikit cemburu. Dan Pak Yoshi pemilik studio memberikan gitar peninggalan Aki kepada Sota. Tidak lupa Pak Yoshi pun memberitahu bahwa Echal masuk ke musik festival tahun 2019 di tahun itu. Yang mana hal itu merupakan acara yang ditunggu-tunggu dan diimpi-impikan oleh semua pemusik. Aki menyadari hal yang dapat membuat Kana kembali ceria adalah dengan bermain musik. Karena itu, Sota dan Aki bekerja sama untuk menciptakan sebuah lagu yang dapat membuat Kana mau bermain musik kembali. Hari demi hari berlalu. Dengan dibantu Aki, akhirnya Sota menyelesaikan lagu baru yang akan dibawa pada saat festival. Hal yang tersisa adalah membuat Kana kembali ke dalam bandnya. Menurut Sota, jika ingin membuat Kana mau mendengarkan lagu mereka, yaitu dengan cara memberikannya sebuah rekaman dalam bentuk kaset. Karena kaset memiliki kesan khusus bagi Kana. Di suatu malam, Sota menyadari alasan mengapa dirinya dapat melihat kenangan masa lalu Aki saat memutar kaset. Karena di dalam kaset itu masih menyimpan kenangan-kenangan Aki saat Aki masih hidup. Dan Aki sebenarnya bukanlah arwah ataupun hantu, melainkan kenangan dirinya yang masih tersimpan di dalam kaset itu, yang berubah menjadi nyata di saat Sota memutar kaset tersebut. Bisa disimpulkan bahwasannya sosok Aki selama ini adalah isi dalam kaset itu. Keesokan paginya, Aki meminjam tubuh Sota untuk mengajak Kana pergi berkencan. Karena kaset telah digunakan berulang-ulang, Aki dan Sota merasa waktu berubahnya semakin pendek. Aki menegaskan kalau Kana adalah pacarnya. Tetapi menurut Sota, jika Kana adalah pacar Aki, artinya Kana juga pacarnya. Karena saat itu Aki menggunakan tubuhnya. Ketika di taman, Aki mencoba mencium Kana dan Kana pun mulai memejamkan matanya. Namun Aki mengurungkan niatnya karena sadar saat itu dia sedang menggunakan tubuh Sota. Lalu dia memberikan kaset baru ciptaan dirinya dan juga Sota. Namun Kana menolaknya karena ia tak ingin bermain game lagi. Kana mengatakan bahwa dirinya telah nyaman dengan kehidupannya yang sekarang. Melihat Kana yang duduk termenung, Sota mengajaknya ke suatu tempat di mana Sota menghabiskan waktunya sendirian. Dari sana bintang bisa terlihat dengan jelas. Saat itu Sota bercerita bahwa ibunya adalah seorang guru piano. Tetapi ibunya telah lama meninggal ketika dia masih duduk di bangku SMP. Sejak saat itu Sota pun berubah menjadi pendiam dan penyendiri.
Sementara Kana bercerita bahwa dirinya selalu teringat kepada Aki di waktu luangnya. Satu hal yang tak ingin ia lupakan adalah kesenangan saat bermain musik dengan orang lain dan juga teman-temannya. Tapi Kana sadar bahwa Aki tidak akan pernah kembali lagi. Pada saat itu, tiba-tiba Walkman itu menyala-nyala bersamaan dengan Aki yang sepertinya mulai memudar. Di perjalanan pulangnya, Sota kembali memberikan kaset itu untuk Kana. Sota mengatakan bahwa dia tidak meminta Kana untuk mendengarnya, melainkan dia hanya ingin Kana yang membawa kaset tersebut. Sesampainya di rumah, Kana membuka cover kaset serta lirik lagu tersebut. Lalu Kana pun teringat bahwa tulisan itu adalah tulisan tangan milik Aki. Keesokannya, Kana berniat menghampiri Sota dan saat itu ia melihat Sota sedang memegang kaset tip milik Aki. Lalu Kana pun menganggap Sota adalah Aki. Karena setiap bersama dengannya, Kana merasa Aki selalu ada di dekatnya. Mendengar hal itu, Sota mengatakan kalau ia bukanlah Aki. Kemudian ia tiba-tiba pergi dan meninggalkan teman-temannya. Aki pun mengatakan kepada Sota bahwa suatu saat kenangan dirinya akan hilang tertumpuk oleh kenangan baru milik Sota dan teman-temannya. Hal itu yang menyebabkan durasi kaset berkurang dan juga waktu putarnya yang semakin pendek. Dan jika semua durasi telah terpakai, maka semua kenangan milik Aki akan tertumpuk dan membuat Aki menghilang. Sejak saat itu, Sota sudah tidak pernah datang untuk latihan. Dan pada malam itu, Aki hanya bisa melihat Kana yang berniat membuang semua kaset yang berisi kenangan saat bersama Aki sambil menangis. Kemudian, Aki memohon kepada Sota untuk meminjamkan tubuhnya untuk yang terakhir kalinya. Tetapi Sota mengatakan bahwasanya dia tidak ingin kenangan Aki tertumpuk olehnya dan membuatnya menghilang. Meskipun ia terganggu dengan kehadiran Aki, tetapi Sota merasa bersyukur karena kehadirannya membuat Sota bertemu dengan orang-orang yang mendukung dan menganggapnya begitu berarti. Lalu Sota pun pergi menggunakan sepedanya menuju ke festival. Di tempat lain, Kana juga bergegas ke tempat festival musik demi teman-teman yang selalu mengkhawatirkannya. Kana mengatakan harapannya untuk bertemu Sota, dan bersama Sota dirinya ingin memainkan lagu baru ciptaannya. Ketika itu, Sota mengatakan kalau Walkman itu memang milik Aki. Kemudian Aki meminta Sota untuk menyalakan Walkman-nya. Seketika Aki masuk dalam tubuh Sota, tetapi saat itu dia tidak mengatakan tentang sebenarnya. Di sini Aki justru berkata seakan-akan dia adalah Sota, bahwasanya dia menemukan Walkman itu secara tidak sengaja. Ia sebenarnya adalah fans dari band tersebut. Kemudian berharap band ini akan tetap bersama dan tetap utuh demi mendiang Aki. Mendengar itu, Sota hanya tertegun dengan apa yang akan terjadi dengan semua ini. Akhirnya, setelah sekian lama, formasi band mereka menjadi lengkap dengan kembalinya Kana. Dan dari sisi penonton, Sota menyaksikan tubuh Aki mulai memudar secara perlahan. Setelah durasi telah habis, Sota pun kembali dalam tubuhnya dan melanjutkan bernyanyi dengan perasaan sedih bercampur bahagia, tanpa seorang pun yang tahu selain dirinya. Dan Aki pun menghilang selamanya bersama kenangannya. Dan film pun tamat. Akhir yang menyedihkan serta bercampur aduk ya guys. Tapi syukurlah Aki bisa mewujudkan keinginannya untuk yang terakhir kalinya. Buat kalian, terima kasih sudah setia pada channel ini. Dan jangan lupa di share karena kami akan tayang setiap hari. Akhir kata, jika hatimu ingin didengar, temui celengan film dalam perbincangan. Niscaya kopi yang kau pesan tak akan sepahit kehilangan. Asik.